Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Baharudin Lopa dari kelas Manajemen 3F angkatan 2022. Pada video ini kami akan memaparkan beberapa poin tentang ekspor impor yang ada di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, dan pasar modern serta UMKM di Kota Mamuju. Untuk perindustrian dan perdagangan di Provinsi Sulawesi Barat, dari data yang kami peroleh tentang ekspor dan impor adalah produk ekspor berupa kelapa sawit dan briket. Kelapa sawit masih menjadi komoditi utama ekspor di Sulawesi Barat, di mana ekspor di Sulawesi Barat mengirim berupa bahan mentahnya. Ekspor kelapa sawit ini bisa mencapai 95-98%. Produk ekspor terbanyak di Sulawesi Barat. Adapun produk briket dari olahan tempurung kelapa diekspor ke beberapa negara Arab. Dan dari sabuk kelapa memiliki dua bagian, yaitu cocoa dan cocoa fiber. Untuk kokopit sendiri itu berupa serbuk kelapa dipakai oleh media tanam, biasanya banyak ditemukan di pot sebagai pengganti tanah. Untuk cocoa fiber sendiri paling banyak digunakan untuk industri seperti otomotif atau menjadi peredam suara. Adapun hambatan ekspor di Sulawesi Barat ini kurang karena spesifikasi yang tidak memenuhi pabriknya untuk mengirim barang ekspor langsung ke luar negeri. Adapun masalah ekspor di Sulawesi Barat juga karena belum tersedianya kantor bea cukai. Kantor bea cukai belum hadir karena pelabuhan bongkar muat yang belum tersedia. Contoh di pelabuhan Belambelan. Terdapat lapangan penumpukan barang ekspor dan masih menggabungkan antara barang ekspor dan penumpang, di mana itu sudah tidak termasuk dalam standar pengiriman barang ekspor. Adapun keunggulannya, di sini kita memiliki banyak pelaku usaha generasi muda dan sekarang provinsi sudah memfasilitasi pameran sampai Expo Indonesia, di mana biasanya disponsori langsung oleh Bank Indonesia dan Rumah BUMN. Dan untuk impor yang ada di Sulawesi Barat, yaitu aspal dan mesin. Aspal digunakan untuk industri pabrik, sedangkan mesin diimpor dari Taiwan dan Cina untuk pendaratannya melalui pelabuhan Belang-Belang. Salah satu hambatannya karena kurangnya dari kapasitas SDM kita, kurangnya komunitas bahasa Inggris di Mamuju, karena dari ekspor maupun impor ini bahasa juga jadi salah satu hambatan kita. Itulah materi yang saya dapat dari provinsi tentang ekspor dan impor Sulawesi Barat. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rusdin yang telah memberikan kami informasi tentang ekspor impor di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kita lanjut ke perdagangan kabupaten. Untuk Kabupaten Mamuju berdasarkan data yang kami dapat dari Dinas Perdagangan Kabupaten atau Kota Mamuju, kami menemukan bahwasanya masih kurang pelaku ekonomi yang dapat menciptakan sebuah produk untuk dipasarkan ke luar negeri. Tetapi kami memperoleh bahwa ada satu pelaku ekonomi ekspor yang disebutkan dalam data. Beliau memproduksi berupa polyset stone display atau biasa yang disebut di kalangan masyarakat kita sebagai batu aki atau bebatuan yang memiliki corak khusus dan menarik. Produk yang diperjualbelikan oleh Bapak Misbahuddin ini tercatat sebanyak 4 ton dan penjualannya sudah sampai ke pasar Amerika dan Prancis, seperti yang tercatat dalam data terkait. Ada beberapa produk juga yang diperdagangkan ke beberapa kota di Indonesia, diantaranya jagung, coklat, dan kopra. Selain wawancara di Dinas Perdagangan, kami juga melakukan wawancara di Dinas UMKM Kabupaten Mamuju. Pada dinas tersebut, kami menarik kesimpulan bahwasanya keberadaan dinas terkait dapat membantu dalam hal mendampingi dan pelatihan bagi para pelaku usaha mikro. Dinas tersebut mengatur serta mengarahkan para pelaku usaha agar dapat mengikuti syarat-syarat maupun ketentuan demi menjalankan ketertiban dalam berwirausaha. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang ada di perdagangan kabupaten yang telah memberikan data-data ekspor. Dan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Bidang UMKM Kabupaten Mamuju. Kemudian kita lanjut ke pasar modern yaitu Alfamart. Siapa sih yang tidak kenal dengan Alfamart yang cabangnya sudah tersebar di seluruh Indonesia? Dan kami mendapatkan bahwa di pasar minimarket yang ada seperti saat ini ternyata produk lokal memiliki tempat tersendiri, yang dimana produk lokal hasil buatan masyarakat daerah dapat dipasarkan melalui minimarket seperti Alfamidi, melalui proses dan pemenuhan syarat regulasi yang berlaku di pusat. Dampaknya, produk lokal dapat dikenal ke beberapa daerah, bahkan dapat mencapai pasar ekspor jika memang minimarket tersebut memfasilitasi dan produknya berstandar internasional. Dan untuk
Produk impor yang ada di Alfamart, kami tidak mendapatkan info dalam wawancara dengan kepala toko Alfamart tentang produk apa saja yang ada atau yang diimpor oleh Alfamart. Tetapi kami mendapatkan info dari channel YouTube Kamu Tidak Sendiri tentang produk pasar modern seperti Alfamart, Indomaret, dan lain-lain yang diimpor dari beberapa negara, contoh yaitu produk mainan Hot Wheels dari negara Thailand, permen Halts X dari Thailand, permen Himalaya Salt dari Malaysia, wafer susu coklat Apollo dari Malaysia, dan Kinder Joy dari India. Itulah produk-produk impor yang ada di pasar modern. Terima kasih untuk Kepala Toko Alfamart Kota Mamuju Bapak Saul yang telah memberikan informasi tentang produk yang ada di Alfamart dan channel YouTube Kamu Tidak Sendiri. Itulah informasi yang kami dapatkan. Semoga bermanfaat dan jika ada kekurangan atau kesalahan kata atau nama, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.